Hari ini kita mengambil tema dakwah Islam tak perlu sertifikat. Pemirsa yang dirahmati Allah, baru-baru ini ada berita bahwa Kementerian Agama akan menerbitkan sertifikat untuk para dai. Tentu ini menjadi pertanyaan. Paling tidak salah seorang petinggi dari Majelis Ulama mempertanyakan, kenapa harus pemerintah mengeluarkan sertifikat dai? Ini tentu menjadi sesuatu yang kurang pas. Mestinya kalau memang harus diterbitkan sertifikat dai, hendaknya itu diterbitkan oleh lembaga-lembaga dakwah yang independen di masyarakat. Pemirsa, kalau kita lihat di dalam hukum syariat Islam, kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dalam surah An-Nahl ayat 125 yang saya bacakan tadi, ayat ini memerintahkan kepada baginda Nabi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u maknanya ud'un nas. Serulah manusia, ajaklah manusia, dakwahilah manusia ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, ai ila dini, kepada agamanya, yaitu kepada Islam. Bil hikmah, dengan hikmah. Beberapa tafsir menerangkan adalah dengan hujjah, dengan argumentasi, dan juga menyatakan bil Quran, dengan Al-Quran. Ada juga menyatakan bil Quran was sunnah. Itu namanya adalah bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Ada yang menyatakan bil raqi, dengan ungkapan-ungkapan yang halus. Tapi juga Ibnu Abbas lebih tegas menyatakan bil mawa'idhi al-Quran, dengan nasihat-nasihat dari Al-Quran. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan bantahan yang baik, yaitu bantahan yang bersumber dari Al-Quran, juga bantahan yang merupakan hujah-hujah. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, juga dalam berbagai hadis yang lain, kelihatannya hadis ini adalah hadis yang mutawatir, yang kedudukannya setara dengan Al-Quran. Dinyatakan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Wa hadisu an Bani Israel wala haraj, dan ceritakanlah atau kisahkanlah tentang kisah-kisah Bani Israel wala haraj, tanpa suatu kesempitan, atau silakan aja. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku, atas nama Rasul, maka hendaklah dia menyediakan tempatnya di tempat duduknya di api neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan syarah hadis ini dinyatakan bahwa balighu anni walau ayat, sampaikan dariku sekalipun cuma satu ayat, min kitabillah, dari kitabullah, dari Al-Quran. Jadi dari sini kewajiban untuk menyampaikan ayat Allah dari Nabi, yaitu dari kitabullah, walaupun cuma satu ayat, wajib hukumnya bagi orang yang sudah memahami ayat itu. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa dakwah Islam, dakwah kepada sabilillah atau sabilu rabbik, yakni dinullah, dinul Islam, itu hukumnya wajib, walaupun cuma menyampaikan satu ayat saja. Oleh karena itu menjadi pertanyaan, kenapa harus ada sertifikat? Padahal cuma satu ayat saja sudah boleh, bahkan sudah menjadi kewajiban. Kalau sertifikat itu seperti sebuah keahlian, seperti sebuah profesi yang harus mendapatkan sertifikasi untuk sebuah pekerjaan atau untuk sebuah barang dagangan dan sebagainya. Sedangkan Islam adalah dinullah, adalah petunjuk Allah, di mana memang Rasul, ya, walaupun tadi khitabnya kepada Rasul, tapi hadis menerangkan bahwa itu juga berlaku bagi umatnya. Kaidah usul menyatakan khitabur Rasul khitabun
li ummati malam yarid dalilu taksis. Firman Allah kepada Rasul adalah firmannya juga kepada umatnya, kita semua, tanpa kecuali. Malam yarid dalil taksis, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa kitab itu hanya untuk beliau. Dan hadis tadi dari Rasulullah, yaitu hadis mutawatir, itu juga menjelaskan bahwa Rasulullah memang merintahkan kepada seluruh umat Islam. Balighu anni wawu di situ adalah wawul jamaah min syagil umum, termasuk bentuk umum untuk seluruh umat Islam tanpa kecuali. Artinya tanpa pembatasan, ada sertifikat atau tidak ada sertifikat. Jadi nggak ada batasan. Seluruh umat wajib di situ menyampaikan walaupun dia cuma tahu satu ayat. Oleh karena itu adanya sertifikasi di sini tidak relevan. Apalagi kalau kemudian dengan adanya sertifikasi itu membuat seorang muslim yang setiap muslim itu memang da'i, memang mubalik, ada kewajiban tablik, maka dia tidak bisa melaksanakan tabliknya atau dakwanya dikarenakan tidak mendapatkan sertifikat misalnya. Tentu ini mengabaikan syariat. Bahkan ini bisa menghalangi jalan Allah. Padahal menghalangi jalan Allah adalah suatu kemaksiatan yang besar, bahkan suatu kekufuran, naudzubillah. Yasudduna an sabilillah. Mereka orang-orang kafir itu menghalang-halangi dari jalan Allah. Jadi jangan sampai kebijakan sertifikat itu kemudian menjadikan pihak yang pemerintah bisa dikategorikan ke sana, naudzubillah. Apalagi konon katanya dengan sertifikat itu supaya dakwanya toleran. Kata toleran dan intoleran ini bukan kosakata Islam, maka tidak bisa dipakai untuk menjadi syarat bagi suatu kewajiban Islam. Nggak mungkin dong kewajiban Islam dibatasi oleh suatu kosakata dari luar Islam. Toleran dan intoleran adalah kosakata dari luar Islam. Oleh karena tidak berlaku di dalam hukum syariat Islam. Ini mohon disadari oleh pihak Kementerian Agama agar tidak salah langkah. Ingat, apapun kebijakan dari pemerintah, dari kiamat, individunya atau siapapun dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban pada hari akhirat. Jangan sampai menyesal di hari akhirat. Mari kita selalu membaca Al-Quran agar terbimbing pikiran kita, ucapan kita, perilaku kita selalu terhubung dengan Al-Quran dan selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.